Jumpa lagi di acara Seputar Jakarta, acara yang membahas isu-isu di seputar ibu kota. Kemacetan, pemirsa, sudah menjadi makanan sehari-hari bagi warga di ibu kota. Semua orang menganggap bahwa Mass Rapid Transportation atau MRT merupakan solusi terbaik bagi kemacetan sejauh ini. Meski begitu, tetap saja terjadi pro dan kontra seputar pembangunan fasilitas ini. Pada hari ini, kita akan membahas isu jalan menuju MRT. Dan hari ini, kita akan menemui berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan MRT. Dan kita akan temukan apakah MRT memang menjadi solusi bagi semua pihak, menguntungkan rakyat, atau hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja. Ikuti penelusuran kami. Jadi, hal ini berlatar belakang dengan hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia yang begitu erat. Hal ini mempengaruhi bagaimana Jepang ingin membantu Indonesia dalam mentransfer teknologi dalam mengenai mass rapid transportation kepada pemerintah Jakarta. Jadi menurut Bapak, mengapa kemudian JICA mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jakarta untuk membangun MRT? Jepang melakukan transfer teknologi mengenai MRT kepada pemerintah Jakarta ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan karena hubungan erat diplomatik Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak lama. Hal ini mempengaruhi bagaimana kami ingin membantu pemerintah Jakarta dalam mentransfer teknologi yang kami miliki mengenai MRT kepada pemerintah Jakarta. Yang kedua, kemampuan Jepang sebagai negara yang memiliki teknologi tinggi harus dimanfaatkan kepada negara-negara lain yang membutuhkan. Yang ketiga, Jepang membantu Indonesia dalam MRT karena mengingat Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Jepang sadar bahwa hal ini akan membantu bagaimana Indonesia dapat mengurangi kepadatan jalan di Indonesia sehingga para penduduk Indonesia dapat menikmati akses transportasi yang lebih efektif. Yang keempat, Jepang berharap bahwa dengan transfer teknologi yang dilakukan kepada Indonesia, hal ini dapat juga ditransfer kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya, sehingga Jepang dan Asia Tenggara dapat lebih bekerja sama dengan efisien dan efektif. Jadi Mbak, di sini ada proyek apa ya? Di sini ada proyek MRT Mas, yang buat alat transportasi baru gitu di Jakarta. Terus proyeknya dapatnya dari mana ya Pak? Waktu itu dari JICA, dari pemerintah saya itu ada program kerjasama dengan Jepang. Terus akhirnya perusahaan saya ikut dalam tender itu dan perusahaan saya akhirnya menang. Kalau dari saya sih, saya seneng ya akhirnya saya bisa kerja di Indonesia gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya belum ada sih kerja sama Indonesia yang akhirnya saya bisa kesini gitu Mas. Terus saya juga berharap dengan kita kesini itu bisa bikin negara-negara lain di sekitar Indonesia itu juga ikut. Halo Mas, siapa namanya Mas? Pak Rustam. Yang punya toko di sini ya? Iya. Tahu nggak Mas kalau di jalur sini nanti katanya mau dibangun MRT? Tahu, saya Mbak tahu. Terus gimana Mas pendapatnya? Setuju atau enggak? Ya kalau saya sih sebagai pedagang ya kurang setuju ya Mbak ya. Soalnya itu karena proyek pembangunan apa sih namanya tuh? MRT itu. Oh ya, MRT itu saya ini ya. Bangun saya jadi nggak laku gitu loh Mbak. Jarang ada yang beli. Soalnya kan kalau ada proyek pembangunan tuh orang-orang jadi pada nggak mau mampir gitu loh Mbak. Sekarang saya sepi nih. Penjualan saya udah kurang gitu Mbak. Takut tambah sepi nanti ya kalau ada MRT. Iya Mbak. Terus selain itu ada kekhawatiran lain nggak Mas, kira-kira apa? Ya kekhawatirannya sih itu dari proyeknya itu Mbak. Saya takutnya proyeknya itu malah bikin kotor itu loh Mbak. Kotor lingkungan di daerah sekitaran Fatmawati ini, terutama di daerah Bangun saya ini kan saya kan jual banyak makanan minuman gitu Mbak. Takutnya kan kena kotoran dari pabriknya gitu-gitulah, limbah-limbah gitulah katanya. Polusinya gitu ya Mas? Polusinya Mbak. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Mas ya. Iya Mbak. Saat ini kita sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo. Dan pada hari ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Jokowi terkait dengan pembangunan MRT di Jakarta.
Selamat siang Pak Jokowi. Siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Seputar Jakarta. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Yang pertama, kita semua tahu bahwa kemacetan ini sudah menjadi isu di Jakarta sejak sekian lama, mungkin bertahun-tahun yang lalu. Mungkin Bapak bisa jelaskan sejak kapan sebenarnya inisiatif membangun mass rapid transportation ini muncul? Oke, jadi sebenarnya program MRT ini sudah ada studinya sejak tahun 1986. Begitu. Cuma sebelumnya memang proyek ini sempat tersendat pembuatannya karena memang kita belum punya teknologi yang memadai, dan lagi kami juga masih membutuhkan dana tambahan untuk melakukan proyek ini gitu. Tapi sebelumnya banyak yang sudah ingin kami laksanakan, terutama dimulai dari zaman Bapak Sutioso kemarin begitu. Jadi dan dilanjutkan oleh programnya Bapak Fauzi Bowo, namun sempat tersendat itu, dan kemudian kemarin tanggal 3 Mei saya resmikan kembali pembuatannya. Jadi lebih spesifik lagi, apa alasan-alasan khusus yang membuat Bapak yakin bahwa waktu yang tepat untuk mengeksekusi proyek ini adalah saat ini? Baik, jadi sebenarnya program ini ingin kami laksanakan secepatnya. Karena melihat keadaan Jakarta yang sudah sangat macet, terlebih karena pembangunan jalan di Jakarta itu kurang lebih nggak sampai 1% per tahunnya, namun kendaraan setiap hari lebih dari 1.000 kendaraan baru setiap hari berjalan di jalan Jakarta. Maka dari itu kalau tidak dilanjutkan maka akan membuat kemacetan yang lebih parah, dan tentunya dari kemacetan tersebut akan membuat perekonomian di Jakarta terhambat gitu. Dan karena hambatan-hambatan tersebut sudah bisa diatasi karena bantuan dari banyak pihak, jadi akhirnya kami baru memulainya begitu. Terutama terima kasih untuk banyak orang yang sudah berusaha untuk merealisasikan proyek ini, terutama dari Jepang karena sudah menyanggupi untuk memberi suntikan teknologi atau suntikan dana juga untuk membangun MRT begitu. Siapa saja Pak sebenarnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan MRT ini? Jadi kalau pihak yang terlibat itu ada pemerintah Jakarta sendiri, pemerintah DKI Jakarta, kemudian pemerintah pusat juga, dan kami mendapatkan bantuan dari Jepang yang dari Japanese International Cooperation Agency. Jadi itu sebuah perusahaan, sebuah badan usaha milik negara di Jepang yang fungsinya untuk mengatur kerjasama dengan luar negeri begitu. Kemudian ada juga kami melibatkan kontraktor-kontraktor dalam dan dari Jepang begitu. Oke, jadi ada kontraktor-kontraktor dari Jepang yang datang di Jakarta untuk membangun MRT ini ya Pak ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Jepang Pak? Kenapa Jepang yang kita pilih untuk diajak kerjasama dalam membangun MRT ini? Ya pertama kami melihat dari sisi sejarahnya MRT dulu. Pertama memang karena pada tahun 1995 itu ada persetujuan antara kita Indonesia dengan Jepang dengan Eropa untuk mendirikannya. Namun kemudian yang menyanggupi adalah Jepang, dan kemudian Jepang juga memiliki teknologi yang bisa dibilang sudah tidak diragukan lagi begitu. Jadi kami mengambil Jepang karena kesanggupannya yang paling awal juga, dan kami karena butuh proyek ini secepatnya begitu. Berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membangun MRT ini? Oke, jadi sebelumnya perlu dipahami kalau jalur MRT yang akan didirikan itu awalnya ada 2 jalur, yaitu jalur utara selatan dan jalur barat timur. Nah, yang sudah mulai dikerjakan adalah jalur utara selatan yang kurang lebih menghabiskan sekitar 140 miliar yen. Jadi untuk kalau di Indonesianya mungkin sekitar 14 triliun mungkin. Itu kurang lebih. Dan untuk pembiayaannya kami menggunakan dana dari pemerintah Indonesia sendiri,
dan juga dari Jepang itu dan juga dari Jepang karena kemudian kami mendapatkan bantuan dari Jepang dan biaya tersebut kurang lebih berasal dari pemerintah pusat juga ada, dari kami juga ada, dari Pemprov DKI, dan dari pemerintah Jepang juga ada pinjaman lunak begitu. Berkaitan dengan jalur, kami sempat berbincang dengan warga yang memiliki toko di sepanjang Jalan Fatmawati dan mereka memberikan respon negatif dengan pembangunan MRT ini. Pendapat Bapak bagaimana? Loh, sebenarnya kan justru bukannya itu menguntungkan, karena menurut saya di sana juga dari model-model MRT yang sudah saya ketahui dan kami contoh di Indonesia ini akan dipraktikkan, yaitu dari Hong Kong dan dari Singapura. Justru MRT itu jadi salah satu lapangan bisnis baru begitu. Jadi menurut saya karena ada MRT kemungkinan malah bukannya mematikan bisnis mereka, kalaupun itu yang mereka khawatirkan, tapi menurut saya malah itu akan mendongkrak bisnis mereka karena akhirnya akan banyak investor yang akan melihat daerah itu sebagai daerah bisnis begitu. Jadi pada intinya Bapak yakin bahwa proyek MRT ini selain merupakan solusi terbaik dari kemacetan, juga akan menguntungkan semua pihak termasuk rakyat kecil, begitu? Iya, begitu. Baiklah, terima kasih Pak Jokowi atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lain kali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo. Selanjutnya kita akan masih melakukan penelusuran-penelusuran lainnya. Terus ikuti Seputar Jakarta. Demikian tadi penelusuran tim Seputar Jakarta mengenai rencana pembangunan Mass Rapid Transportation di Jakarta. Kita melihat bahwa globalisasi memberikan kesempatan bagi negara kita untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun di kota ini. Karena sekarang kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan transfer teknologi dari negara lain, dalam kasus ini Jepang, untuk membantu mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Bagaimanapun, perencanaan yang baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik tanpa proses eksekusi yang benar. Karena itu kita berharap bahwa proses pembangunan MRT ini akan berjalan dengan baik, akan menyelesaikan problema kemacetan, dan tentu saja akan berpihak kepada masyarakat dan bukan hanya kepada segelintir orang saja. Terus ikuti penelusuran-penelusuran kami berikutnya di acara Seputar Jakarta.